Halo guys, kembali lagi bersama saya Pak Yoga Setiawan di dalam channel Guru Kulo dalam kesempatan bersama belajar matematika. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi matematika di kelas 11 tentang induksi matematika. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu pada teman-teman semua, apa sih induksi matematika itu? Nah, induksi matematika adalah teknik pembuktian dalam matematika dari suatu pernyataan, misalkan Pn, adalah benar untuk bilangan asli. Oke. Nah, induksi matematika adalah sebuah teknik pembuktian. Nah, jadi nanti ada sebuah pernyataan. Nah, kita belum tahu pernyataan itu benar atau tidak. Nah, sekarang kita buktikan kalau pernyataan itu benar, berarti kita harus menemukan buktinya benar atau tidak. Nah, di dalam pernyataan sebuah matematika itu adalah persamaan. Ya, ada sebuah persamaan, kita harus membuktikan bahwa pernyataan itu benar. Oke, induksi matematika mempunyai prinsip dua langkah. Yang pertama, misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli, pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Untuk yang pertama, langkah awal atau basic step itu akan benar untuk P1. Nah, yang langkah kedua, langkah induksi atau induction step, jika PK benar maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, kalau kalian bingung, saya akan memberikan ilustrasi ke teman-teman semua. Induksi matematika itu seperti kita bermain kartu domino. Oke. Nah, ketika kartu domino diberdirikan seperti ini ya. Nah, ketika kartu yang pertama itu dijatuhkan, maka kartu kedua, ketiga, dan seterusnya juga akan ikut jatuh. Oke. Nah, prinsip induksi matematika seperti itu. Ketika P1 tadi benar, maka P2, P3, dan seterusnya juga akan benar. Atau kartu yang pertama jatuh, semuanya akan jatuh. Itu ya. Sip, lanjut. Nah, pokok bahasan induksi matematika ada 4. Nah, untuk kali ini kita akan belajar metode pembuktiannya terlebih dahulu dengan menggunakan induksi matematika. Oke, lanjut. Langsung ke contoh soal untuk mempermudah kalian dalam memahami materi induksi matematika ini. Nah, yang pertama, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama sama dengan n kuadrat. Nah, kita perlu ketahui bilangan ganjil positif kan dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pola bilangan ganjil positif itu 2n-1 untuk n-nya bilangan asli. Contoh, misalkan n-nya 1 berarti 2 kali 1 min 1, berarti pola bilangan ganjil yang pertama itu 1. Ketika n-nya 2, pola kedua berarti 4, 2 kali 2, 4 dikurangi 1, 3, berarti 1, 3, 5, dan seterusnya. Seperti itu, saya. Pola bilangan ganjil itu 2n-1. Nah, akan ditunjukkan bahwa tadi jumlah bilangan ganjil positif pertama, kalau misalkan saya punya barisan bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, ketika kita jumlahkan sampai 2n-1, ini tak terhingga ya, bilangan ganjil ya, akan sama dengan n kuadrat. Nah, gampangnya gini, ketika dua bilangan ganjil dijumlahkan, 1 tambah 3 itu kan 4. Ini 3 itu pola yang kedua, berarti ada 2 bilangan ganjil yang pertama dijumlahkan 4, bisa kita cari juga dengan rumus n kuadrat. Pola kedua 2, 2 kuadrat 4 gitu. Oke. Nah, buktinya gimana? Nah, inilah yang akan kita pelajari, metode pembuktian dengan induksi matematikanya. Nah, misalkan Pn adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla 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 tambah 2n-1, pola yang terakhir sama dengan n kuadrat. Pernyataan ini akan kita buktikan. Ingat ya, tadi ada 2 langkah metode pembuktian dengan prinsip induksi matematika. Untuk langkah dasar yang pertama akan dibuktikan benar. Oke, bisa saya singkat ADB ya. Untuk n sama dengan 1. Ketika n sama dengan 1 benar, berarti persamaan di ruas kiri dan kanan kita buktikan benar. Nah, maka di ruas kiri Pn tadi
ini adalah pola pertama, berarti P1 sama dengan 1. Oke. Karena tadi kita peroleh rumusnya ada n kuadrat, berarti ketika untuk n sama dengan 1 di ruas kanan, n kuadratnya 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, ini sama ini. Ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti sudah benar untuk langkah dasarnya, langkah basisnya, basis step. Ketika n sama dengan 1, pernyataan Pn nya benar. Oke, sekarang yang langkah induktifnya akan diasumsikan benar untuk n sama dengan k. Oke, untuk n sama dengan k itu kita asumsikan benar dulu, sehingga kita peroleh PK itu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai PK min 1, N nya diganti K ya, itu sama dengan K kuadrat gitu. Ini kita asumsikan benar dulu. Nah, langkah induktif ada 2. Yang pertama diasumsikan benar untuk N sama dengan K, dan yang kedua akan dibuktikan benar ADP tadi ya, sip, untuk N sama dengan K plus 1. Maka P K plus 1 juga akan benar. Oke, jadi seperti kartu domino tadi, ketika kartu yang pertama rubuh, kartu kedua rubuh, 3 rubuh, dan seterusnya rubuh. Ketika kartu yang K kita asumsikan rubuh, berarti kartu ke K plus 1 juga akan rubuh, kartu setelah K akan rubuh gitu. Oke, nah kita buktikan, sehingga kita peroleh PK plus 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah bla 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 tambah 2K min 1 ditambah lagi, karena ada pola lagi ya, ketika tadi N nya ini kita ganti K, sekarang N nya kita ganti K plus 1, sehingga 2 kali K plus 1 min 1 itu pola yang terakhir sama dengan K plus 1. Jadi ini kan akan dibuktikan untuk PK plus 1, berarti ini polanya sampai K plus 1. Kalau tadi sampai N, terus N nya kita asumsikan benar untuk K, ini K plus 1. Setelah K plus 1. Oke, nah sekarang kita ubah di ruas kirinya. Sampai sini tadi sudah kita asumsikan benar untuk N sama dengan K di langkah induktif yang awal. Oke, dari 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2K min 1 itu kita asumsikan benar, berarti kita anggap saja benar, yaitu K kuadrat. Berarti di sini bisa kita tuliskan K kuadrat ini ya, K kuadrat. Nah, berarti kita peroleh K kuadrat garis biru sampai sini ditambah ini akan sama dengan K plus 1 kuadrat. Loh kok K plus 1 kuadrat? Karena pola yang terakhirnya adalah K plus 1. Kalau pola terakhirnya N berarti sama dengan N kuadrat. Kalau pola terakhirnya K plus 1 berarti K plus 1 kuadrat. Nah, sekarang kita buktikan persamaan ini. Oke, catat dulu ya. Nah, pembuktian induksi matematika atau pembuktian dalam sebuah persamaan itu ada 3 jenis. Yang pertama, dari ruas kiri kita ubah supaya menjadi ruas kanan, nih ya. Yang kedua, dari ruas kanan kita ubah supaya menjadi ruas kiri. Atau cara yang ketiga adalah kedua ruas kita utak-utik supaya bentuknya sama. Oke? Nah, sekarang kita pakai cara yang pertama dulu. Ruas kiri kita ubah, kita operasikan bentuk aljabarnya sehingga kita memperoleh bentuk yang sama seperti yang ada di ruas kanan ini. Oke, lanjut. Sekarang kita peroleh K per K kuadrat plus, ini kurungnya dibuka sehingga kita peroleh 2K plus 2 min 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Ini saya rasa mudah. Terus kita peroleh K kuadrat plus 2K plus 1, 2 min 1 sama dengan 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, dari sini persamaan K kuadrat plus 2K plus 1 bisa kita faktorkan. Oke, masih ingat ya cara memfaktorkannya? Yang di ruas kanan tetap aja karena pembuktian kita adalah dari ruas kiri ke ruas kanan. Cara yang pertama ini, ruas kiri kita operasikan sehingga memperoleh bentuk yang sama persis dengan ruas kanan. Oke, kalau kita faktorkan K kuadrat berarti ada K, ada K. Kalau dikalikan sama dengan 1, kalau dijumlahkan sama dengan 2. Pilihan berapa? Ya 1. Positif 1 dan positif
1. Kalau kita ini kalikan silang, perkalian silang, akan diperoleh ini. Dari sini kita peroleh ini, kita faktorkan. Caranya kayak tadi, dulu kalian sudah belajar di kelas 9. Kalau dikalikan sama dengan 1, kalau dijumlahkan sama dengan positif 2. Ya, positif 1 dan positif 1. Oke. Sehingga kita boleh K plus 1 dikali K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Apakah ini sama dengan ini? Ya sama. Kalau saya punya 2 kali 2 sama saja 2 kuadrat. 3 kali 3 sama saja 3 kuadrat. Kalau K plus 1 kali K plus 1 ya sama saja K plus 1 kuadrat. Oke, sehingga terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi pernyataan ini tadi sudah terbukti. Nah, biasanya dikasih kotak-kotak kayak gini, yang ada warna penuh ini, fill dasarnya ini, terus ditulis terbukti. Oke, gitu ya. Sip. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa belajar contoh soal induksi matematika yang sudah saya berikan berikut. Kalian bisa pause videonya, kalian bisa mengerjakannya di buku catatan seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sampai ketemu di waktu yang dan kesempatan yang lain. Jika ada pertanyaan bisa kalian berikan di dalam kolom komentar, dan jangan lupa subscribe video, like video dan subscribe channel YouTube saya. Oke, see you.